Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi tidak asik, jadi tidak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking, kita punya teman saja yang serba overthinking, itu kan tidak asik. Jadi diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi tidak menyenangkan, tidak asik. Ya kadang-kadang memang kayak kita bersendaguro dengan teman itu ya guyonannya itu ya kadang tidak masuk akal, kadang absurd, kadang tidak nyambung, ya tidak masalah. Yang penting ketawa bareng seneng. Tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis. Oh, tidak masuk akal itu, masa begitu? Ah, tidak, ya, hidupnya jadi tidak seneng. Jadi waktu habis, tegang, lelah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu kepikiran. Kepikiran itu dalam istilah Jawanya. Jadi istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Nah yang kedua, banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi. Pikiran kita kemana-mana terus. Mikir A, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal, tidak to the point. Bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain karena gaya kita tadi. Kenapa? Karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi. Kalau diajak ngomong misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa. Karena mungkin dia overthinking, mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah. Mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit, dia bisa marah. Mudah gelisah. Termasuk insecure tadi yang kita bahas di babak pertama ngaji kita. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan kegelisahannya. Ya di situ saya tulis misalnya lewat makanan. Makan itu ya karena mikir itu butuh energi, butuh fokus, kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas, habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan. Orang lain diserang atau sebaliknya menjauh dari orang lain. Nah, ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya, jangan lupa pikiran itu, apalagi otak itu kuncinya segalanya. Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran, otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit, imunnya turun karena fokusnya pada
hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, yuk hati-hati untuk tidak terlena, terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya, padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam, tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini mikirnya jangan terlalu dalam. Jadi berpikir yang biasa saja, tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti ya sudah berlebihan.